Aku dipecat manajer sombong karena aku difitnah menggoda suaminya. 5 tahun kemudian aku muncul menjadi CEO pesaing perusahaannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku, Dinda, tiba di kantor tepat pukul 7.45, 15 menit lebih awal sebelum jam kerja dimulai. Udara pagi yang masih sejuk menyapaku saat melewati lobi gedung perkantoran megah itu. Tanganku yang memegang segelas kopi hangat sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena email yang kuterima semalam dari Ibu Laura, manajer divisiku, yang memintaku datang ke ruangannya pagi ini. Penting. Tulisnya singkat. Aku sudah mencoba menebak-nebak apa yang hendak dibicarakannya, tapi tak ada petunjuk sama sekali. Lift membawaku ke lantai 12 dengan perlahan. Di dalam lift yang berkilau, bayanganku terpantul samar. Aku menatap sosok perempuan 25 tahun dengan blazer biru tua dan rambut hitam yang diikat rapi. Wajahku masih terlihat muda, tapi mataku sudah memancarkan kelelahan setelah 2 tahun bekerja tanpa lelah di perusahaan ini. Aku selalu menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang, berharap suatu hari bisa mendapatkan promosi yang layak. Saat aku melangkah keluar lift, kantor masih sepi. Hanya beberapa rekan yang sudah duduk di meja masing-masing. Siska, teman sekubikelku, mengangkat alis saat melihatku. Dinda, kamu dipanggil Bu Laura, tanyanya penasaran. Aku hanya mengangguk sambil berusaha tersenyum, padahal jantungku berdegup kencang. Ruangan Ibu Laura terletak di ujung koridor, dengan pintu kayu besar bertuliskan, Laura Wijaya, Division Manager. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu 3 kali. Masuk, suaranya terdengar dari dalam. Begitu aku membuka pintu, suasana langsung terasa berbeda. Ibu Laura tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri Bapak Anton, suaminya yang juga salah satu direktur di perusahaan ini, dan seorang staf HR yang kukenal bernama Ibu Dian. Wajah mereka semua serius. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah-olah oksigen tiba-tiba menghilang. Duduk, Dinda, kata Ibu Laura dengan suara datar. Tangannya menunjuk kursi di depannya. Aku patuh, tapi lututku terasa lemas. Kopi yang kubawa tiba-tiba terasa berat di tanganku. Aku masih mencoba memahami situasi ketika Ibu Laura langsung membuka percakapan dengan kalimat yang menghancurkan. Kamu dipecat, efektif sekarang juga. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Suaraku serak. Kupastikan aku tidak salah dengar. Ibu Laura mengeluarkan selembar kertas dari map di depannya. Ini surat pemutusan hubungan kerja. Kamu bisa baca sendiri alasannya. Tanganku gemetar saat mengambil kertas itu. Mataku cepat memindai tulisan di sana. Pelanggaran kode etik, perilaku tidak senonoh terhadap atasan. Aku mengangkat wajah, bingung. Ini tidak benar. Aku tidak. Jangan pura-pura tidak tahu. Ibu Laura memotong dengan suara tinggi. Matanya menyipit, penuh kebencian. Kamu pikir aku tidak melihat caramu memandangi suamiku waktu acara kantor minggu lalu? Kamu sengaja duduk di sebelahnya, menyentuh tangannya saat menyerahkan laporan, dan terus-terusan tersenyum genit. Aku ternganga. Acara minggu lalu adalah gathering divisi biasa. Aku memang duduk di sebelah Bapak Anton, karena itu satu-satunya kursi kosong. Dan sentuhan tangan? Aku hanya menyerahkan laporan tahunan, seperti yang diminta. Aku tidak. Sudah, cukup. Bapak Anton tiba-tiba berbicara. Wajahnya merah padam. Kami punya bukti-bukti. Beberapa staf lain juga melihat kelakuan tidak pantasmu. Aku menoleh ke Ibu Dian, berharap ada pertolongan dari HR. Tapi perempuan itu hanya menggeleng pelan. Kami sudah mempertimbangkan ini matang-matang,
Dinda. Air mataku mulai mengalir. Ini mimpi buruk. Aku melihat ke sekeliling ruangan, mencari pertolongan, mencari tanda bahwa ini hanya kesalahpahaman besar. Tapi yang kutemui hanya tatapan dingin dan penuh penghakiman. Kamu punya 15 menit untuk mengosongkan meja. Security akan mengawasimu, kata Ibu Laura akhirnya. Dan jangan coba-coba menghubungi siapapun di sini setelah ini. Aku berdiri dengan limbung. Dunia di sekelilingku terasa tidak nyata. Dalam sekejap, karir yang kubangun selama 2 tahun hancur berantakan. Reputasiku tercabik-cabik oleh tuduhan yang bahkan tidak ku mengerti asalnya. Saat aku membuka pintu untuk keluar, terdengar bisikan Ibu Laura yang terakhir. Jangan harap bisa dapat kerja di perusahaan lain dengan reputasimu yang sekarang. Dan pintu pun tertutup dengan keras di belakangku, mengakhiri babak pertama dari kehidupanku yang berubah selamanya. Kaki ini terasa seperti dijejali beton saat aku berjalan keluar dari ruangan Ibu Laura. Suara pintu yang tertutup keras di belakangku bagai palu godam yang memisahkanku dari kehidupan profesional yang selama ini kujalani. Koridor kantor yang biasanya ramai dengan suara mesin fotokopi, obrolan rekan kerja, dan derap langkah cepat para eksekutif, kini terasa sunyi dan menyeramkan. Mata beberapa rekan yang kebetulan lewat langsung menunduk saat melihat air mata yang mulai mengalir di pipiku. Mereka semua tahu apa yang baru saja terjadi. Aku berjalan menuju kubikel kerjaku dengan langkah gontai. Meja kecil berisi foto keluarga, beberapa tanaman hias yang kusiram setiap pagi, dan tumpukan dokumen yang belum selesai. Semuanya tiba-tiba terasa asing. Seperti ini bukan lagi tempatku. Siska, yang tadi pagi masih menyapaku dengan ramah, kini sibuk menatap layar komputernya dengan intensitas tidak wajar. Aku tahu dia sedang pura-pura tidak melihatku. Dikira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku dalam hati sambil membuka laci meja dan mulai mengumpulkan barang-barang pribadi. Tanganku gemetar saat melepaskan foto adik dan ibuku dari partisi kubikel. Foto itu diambil setahun lalu saat aku pertama kali diterima bekerja di sini. Wajah mereka begitu bangga. Tiba-tiba, bayangan besar menghalangi cahaya lampu di atas kepalaku. Dinda, kamu punya waktu 10 menit lagi. Suara Pak Rudi, kepala security yang biasanya selalu menyapaku dengan hangat, kini terdengar formal dan dingin. Dia berdiri tak sampai 2 meter dariku, dengan postur tubuh tegap seolah siap menghalauku jika aku membuat keributan. Aku mengangguk pelan sambil berusaha menahan isak. Aku mengerti, Pak. Dari sudut mataku, aku melihat beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan dengan terang-terangan menunjuk ke arahku. Kata-kata seperti penggoda, tidak tahu diri, dan pantas dipecat terdengar melayang di udara. Perutku mual. Bagaimana bisa mereka yang kemarin masih memuji presentasiku, yang minggu lalu masih memintaku membantu pekerjaan mereka, kini berbalik begitu saja? Barang-barang di mejaku tidak banyak. Sebuah mug hadiah ulang tahun dari tim, notes kecil berisi catatan meeting penting, beberapa pulpen favorit. Tapi setiap benda yang kumasukkan ke dalam kardus kecil terasa seperti memori pahit yang ikut terbawa. Aku berhenti sejenak ketika sampai pada plakat Employee of the Month yang baru kuterima 3 bulan lalu. Hadiah atas proyek besar yang berhasil kuselesaikan tepat waktu. Sekarang plakat itu tak lebih dari besi dan kayu tak berarti. 5 menit lagi, Dinda. Pak Rudi kembali mengingatkan. Kali ini dengan nada lebih tegas. Aku mempercepat gerakan. Saat membuka laci paling bawah, mataku tertumbuk pada draft proposal yang sudah kukerjakan semalaman untuk klien penting besok. Proposal yang seharusnya menjadi tiket promosiku. Kertas-kertas itu kini hanyalah sampah. Dengan hati hancur, kulempar semuanya ke tempat sampah di bawah meja. Bunyinya seperti tamparan keras di telingaku. Ketika aku berdiri dengan kardus berisi sisa-sisa karirku, seluruh mata di lantai itu tertuju padaku. Beberapa dengan pandangan kasihan,
sebagian besar dengan penghakiman. Bahkan Mas Agung dari divisi IT yang biasanya selalu bercanda denganku, kini memalingkan wajah saat aku mencoba menatapnya. Perjalanan menuju lift adalah penyiksaan terberat. Setiap langkah kakiku diikuti oleh bisik-bisik dan pandangan menyudutkan. Lift yang turun dari lantai 12 ke lobi terasa seperti perjalanan sepanjang hidup. Di dalam lift yang penuh dengan orang, aku berdiri dengan kardus di tangan, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Bau parfum mahal seorang wanita di sebelahku tiba-tiba membuatku mual. Saat pintu lift terbuka di lobi, pandangan semua orang tertuju padaku. Resepsionis yang biasanya menyapaku dengan senyum manis, kini mengerutkan kening. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah terberat dalam hidupku. Dan ketika kaki ini akhirnya melangkah keluar dari gedung megah itu untuk terakhir kalinya, hujan deras tiba-tiba turun. Aku berdiri di bawah guyuran air, membiarkan air mata dan air hujan bercampur. Kardus di tanganku mulai basah, tapi aku sudah terlalu hancur untuk peduli. Di balik jendela lobi, aku melihat Ibu Laura berdiri di lantai atas, menatap ke bawah dengan senyum tipis. Saat mataku bertemu dengannya, dia perlahan mengangkat gelas kopinya, seolah bersulang untuk kehancuranku. Hari itu aku belajar pelajaran paling berharga. Dalam sekejap, tanpa alasan yang jelas, seluruh hidupmu bisa dihancurkan oleh orang yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang akan membelamu. Hujan masih mengguyur deras ketika aku tiba di depan apartemen kecilku. Tanganku gemetar saat mencoba memasukkan kunci ke dalam lubangnya. 3 kali gagal sebelum akhirnya berhasil. Begitu pintu terbuka, tubuhku langsung ambruk ke lantai. Kardus berisi barang-barang kantor yang basah terlempar tak karuan di dekat pintu. Isinya berserakan seperti pecahan hidupku. Aku menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Air hujan masih menetes dari rambutku membentuk genangan kecil di lantai kayu. Telepon genggamku bergetar tak henti-hentinya. Panggilan dari ibu, pesan dari adikku, notifikasi media sosial. Tapi aku tak punya tenaga untuk menjawab. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon lantai 9, menatap lampu-lampu kota yang tetap berkilauan meski hidupku baru saja hancur. Kopi di tanganku sudah dingin, sama seperti perasaanku yang mulai beku. Pukul 3.47. Aku akhirnya membuka laptop dan mulai memperbarui profil LinkedIn. Jari-jariku menari di atas keyboard dengan gerakan mekanis, menghapus segala referensi tentang perusahaan itu, tentang Ibu Laura, tentang 2 tahun kerjaku yang tiba-tiba menjadi noda. 2 hari kemudian. Apa? Kamu dipecat? Suara Siska di telepon bernada tinggi, tapi bukan karena kaget, melainkan karena ingin menjaga jarak. Aku tidak tahu harus bilang apa, Dinda. Aku menggigit bibir bawahku sampai berdarah. Siska, kamu tahu kan ini semua tidak benar? Kamu ada di acara itu. Kamu lihat sendiri aku hanya. Dinda, aku tidak ingin terlibat. Potongnya cepat, suaranya berbisik seolah takut ada yang mendengar. Aku masih harus bekerja di sini. Ibu Laura sudah, kamu tahulah. Panggilan itu berakhir lebih cepat dari yang kuharapkan. Siska, teman makan siangku selama 2 tahun terakhir, orang yang kutolong begadang menyelesaikan presentasi pentingnya, kini berubah menjadi asing dalam hitungan detik. 1 minggu kemudian, 15 perusahaan. Itulah jumlah lamaran kerja yang sudah kukirim dalam 7 hari. Profil LinkedIn-ku yang dulu selalu ramai dengan tawaran headhunter, kini sepi seperti kuburan. Aku bahkan mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan kecil yang dulu akan kupandang sebelah mata. Hari Jumat sore, telepon akhirnya berdering. Selamat sore, saya Devi dari HRD PT Sentosa Abadi. Kami menerima lamaran Anda untuk posisi marketing eksekutif. Dadaku berdebar penuh harap. Tapi setelah melakukan pengecekan referensi, kami menemukan beberapa masalah.
Atasan sebelumnya Anda menyebutkan Anda dipecat karena pelanggaran kode etik. Suara Devi berubah dingin. Aku mencoba menjelaskan, tapi semua kata-kataku terdengar seperti pembenaran yang lemah. Percakapan berakhir dengan penolakan halus. Malam itu, aku menemukan kenyataan pahit. Ibu Laura tidak hanya memecatku, dia juga memastikan karirku hancur total. 3 minggu kemudian, apartemen kecilku mulai berantakan. Tumpukan baju kotor menggunung di sudut kamar, piring-piring kotor berserakan di wastafel, dan lemari es yang hampir kosong kecuali beberapa kaleng minuman energi. Tabunganku menyusut dengan cepat. Tanpa pekerjaan, tanpa pesangon, hidup di Jakarta menjadi pertarungan sehari-hari. Aku mulai mendapat pesan-pesan aneh di media sosial. Seorang kontak LinkedIn yang tidak kukenal mengirim pesan. Dengar-dengar kamu suka merusak rumah tangga orang ya? Di Instagram, beberapa teman kantor lama tiba-tiba unfollow. Yang paling menyakitkan adalah ketika kudapati namaku menjadi bahan obrolan di grup alumni kampus. 1 bulan setelah pemecatan. Pukul 11.23 pagi, telepon berdering lagi. Nomor tak dikenal. Selamat pagi. Ini Bapak Hendra dari PT Arta Mandiri. Kami tertarik dengan profil Anda dan ingin mengundang Anda untuk... Ya, tentu. Kapan saja? Potongku terlalu bersemangat. Untuk posisi sales lapangan di wilayah Jakarta Barat. Gaji dasar 2 juta plus komisi. Suaraku tertahan. 2 tahun lalu, aku menolak tawaran serupa dengan gaji 3 kali lipat lebih besar. Tapi sekarang, aku tertarik, jawabku pelan, air mata menetes di pipi. Pertemuan dengan kenyataan. Kantor PT Arta Mandiri ternyata hanya sebuah ruko kecil di daerah Cengkareng. Ruang interviewnya pengap, tanpa AC, dengan suara mesin fotokopi tua yang berisik di belakang. Kami sudah telepon ke HRD perusahaan lama Anda, kata Bapak Hendra sambil mengunyah permen karet. Katanya Anda dipecat karena masalah moral. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Aku berdiri tiba-tiba, kursi plastik terjungkal ke belakang. Terima kasih atas waktunya, Pak. Langkahku goyah saat keluar dari ruko itu. Matahari siang yang terik menyengat kulitku, tapi yang lebih menyakitkan adalah realita yang kini harus kuhadapi. Di mata dunia profesional Jakarta, aku bukan lagi Dinda yang berprestasi. Aku sekarang hanya seorang penggoda suami orang yang pantas dihinakan. Di halte bus yang kumal, sambil menunggu Transjakarta yang tak kunjung datang, aku akhirnya menyerah pada air mata yang selama ini kutahan. Tangisku pecah di antara kerumunan orang asing yang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tak ada yang peduli. Tak ada yang akan menolongku. Kecuali diriku sendiri. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak pemecatanku, sebuah tekad membara mulai tumbuh di antara puing-puing kehancuranku. Jika dunia memutuskan untuk menghancurkanku, maka aku akan membangun diriku kembali dari abu. Lebih kuat, lebih tangguh, dan suatu hari nanti, lebih sukses dari mereka semua. Udara di kampung halaman terasa lebih berat dari yang kuingat. Atau mungkin itu hanya beban di pundakku yang membuat setiap tarikan napas terasa sakit. Bus malam yang kutumpangi dari Jakarta tiba di terminal kecil kota kelahiranku tepat saat fajar baru merekah. Aku turun dengan hanya membawa 1 koper besar dan tas ransel usang. Seluruh hidupku yang tersisa setelah menjual sebagian besar barang di apartemen Jakarta. Terminal itu masih sama seperti ingatanku 10 tahun lalu. Bau solar, asap rokok, dan teriakan kernet bus yang saling bersahutan. Tapi kini tak ada seorang pun yang menyambutku. Dulu, setiap pulang liburan, ibu selalu menunggu di sini dengan wajah berseri. Kini, aku harus memanggil ojek online untuk membawaku ke rumah. Rumah kecil berlantai 2 itu masih berdiri tegak di ujung jalan kampung. Taman depan yang dulu dipenuhi bunga kini hanya berisi rumput liar. Aku berdiri lama di depan pagar, mengumpulkan keberanian untuk mengetuk.
Begitu pintu terbuka, wajah ibu yang muncul membuat dadaku sesak. Keriput di dahinya bertambah dalam, mata yang dulu selalu berbinar kini redup. "Dinda," suaranya terdengar lebih parau dari yang kuingat. Kau pulang." Tanpa kusadari, air mata sudah mengalir deras di pipiku. "Ibu, aku..." Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, ibuku sudah menarikku dalam pelukan erat. Aku menangis di bahunya seperti anak kecil. Semua beban selama sebulan terakhir akhirnya tumpah. Tapi kehangatan itu tidak bertahan lama. "Jadi benar kau dipecat karena menggoda suami atasanmu?" Suara ibu tiba-tiba berubah dingin saat kami duduk di meja makan. Aku tercekat. "Ibu, itu tidak benar. Aku difitnah." "Fitnah?" Ibu menyentakkan tangannya. "Lalu kenapa semua orang bilang begitu?" "Tante Rina telepon seminggu lalu. Bilang anaknya yang kerja di Jakarta dengar kabar kau dipecat karena masalah asusila." Makanan di mulutku tiba-tasa kehilangan rasanya. Aku menatap piringku, tak sanggup memandang mata ibu yang penuh kekecewaan. "Keluarga kita bukan keluarga kaya, Dinda. Tapi kita selalu pegang harga diri." Ibu memukul meja hingga gelas bergetar. "Ayahmu dulu guru, meski gaji kecil tapi dihormati semua orang. Dan sekarang, kau memalukan keluarga." Setiap kata ibuku seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lidahku terasa lumpuh. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam sangkar. Ibu jarang bicara padaku kecuali untuk hal-hal penting. Tetangga yang dulu ramai berkunjung setiap aku pulang kampung, kini menghindar saat melihatku di warung. Bahkan anak-anak kecil yang biasa menyapaku dengan riang sekarang hanya melirik penuh curiga sebelum lari menjauh. Aku menghabiskan hari-hari di kamar kecil di lantai 2 yang dulu menjadi kamarku semasa SMA. Dindingnya masih dipenuhi poster-poster motivasi dan piala-piala sekolah yang kini terasa seperti ejekan. Laptop di atas mejaku menjadi satu-satunya jendela ke dunia luar. Malam itu, setelah 3 minggu di kampung, sesuatu dalam diriku patah. Aku duduk di lantai kamar mandi, menatap botol obat tidur yang baru kubeli di apotek. 15 butir sudah ada di telapak tanganku. Apa gunanya hidup terus? Bisikku pada bayanganku di cermin. Mataku bengkak, rambut kusut, tubuh yang dulu selalu rapi kini kurus dan pucat. Tanganku gemetar saat membawa pil-pil itu ke mulut. Tapi tepat saat akan ku minum, suara adikku dari balik pintu menyentakku. "Din, aku boleh masuk?" Rani, adikku yang baru lulus SMA, adalah satu-satunya orang di rumah ini yang masih memperlakukanku normal. Tanpa kusadari, tanganku menurun dan pil-pil itu jatuh ke lantai. Aku sebentar lagi keluar, Ran," jawabku sambil buru-buru menyapu pil-pil itu dan menyimpannya kembali ke botol. Esok harinya, Rani memaksaku keluar rumah. Kami pergi ke bukit kecil di belakang kampung, tempat kami sering bermain waktu kecil. "Din, aku percaya sama kamu," katanya tiba-tiba saat kami duduk di atas batu besar. "Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan hal seperti yang orang-orang bilang." Mendengar itu, air mataku tumpah lagi. Untuk pertama kalinya sejak pulang, aku menceritakan seluruh kejadian sebenarnya pada seseorang. Rani mendengarkan dengan serius, tangannya menggenggam erat tanganku. "Kamu harus bangkit, Din. Buktikan pada mereka semua bahwa mereka salah." Aku menatap cakrawala di kejauhan. Matahari tenggelam mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Di kejauhan, aku bisa melihat jalan raya yang menghubungkan kampung ini ke kota besar. "Bagaimana caranya, Ran? Lihat kondisiku sekarang." Rani mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah brosur kampus swasta di kota sebelah. "Aku nemu ini. Mereka buka pendaftaran kursus digital marketing gratis untuk pengangguran. Kamu kan jago itu." Aku memeriksa brosur itu. Memang,
Ada program pelatihan selama 3 bulan dengan janji penyaluran kerja. Hatiku berdebar. Mungkin ini jalan keluarnya. Malam itu, setelah sebulan penuh diam, akhirnya aku berbicara pada ibu di ruang tamu. Ibu, aku mau ikut kursus di kota Malang. Aku akan coba bangkit lagi. Ibu yang sedang menyulam, menghentikan jarumnya. Lama sekali dia tidak bicara. Kau punya uang untuk kos? Tanyanya akhirnya, tanpa menatapku. Aku masih punya tabungan terakhir. Ibu menghela napas panjang. Kalau mau pergi, pergilah. Tapi ingat, jangan lagi membuat aib keluarga. Kalimat itu menyakitkan, tapi setidaknya ibu tidak melarang. Keesokan paginya, dengan hanya membawa tas ransel dan sedikit uang tabungan, aku naik bus ke Malang. Di jendela bus, aku melihat Rani melambai sampai bus hilang dari pandangan. Ibu tidak keluar rumah untuk melepasku. Tapi kali ini, air mataku tidak jatuh. Sebaliknya, sebuah tekad baru mengkristal dalam hatiku. Aku akan membuktikan pada mereka semua. Aku akan kembali. Dan kali ini, sebagai pemenang. Kota Malang menyambutku dengan gerimis tipis yang tak kunjung reda. Aku turun dari bus dengan badan pegal dan mata sembab setelah perjalanan 6 jam. Terminal Arjosari ramai dengan penumpang yang berlarian menghindari hujan. Tapi aku hanya diam termenung di bawah atap terminal, menatap brosur kursus yang sudah kusimpan rapih di saku jaket. Alamatnya tertulis jelas. Pusat Pelatihan Digital Kreatif, Jalan Soekarno-Hatta nomor 45. Aku menyewa kamar kos kecil di belakang sebuah warung makan Padang. Harganya murah, tapi konsekuensinya jelas. Kamarku lembab, berbau apek, dan hanya cukup untuk sebuah kasur lipat dan meja kecil. Tapi setidaknya, ini lebih baik daripada terus-menerus menjadi beban di rumah. Gedung pelatihan ternyata lebih mirip gudang yang direnovasi. Cat dindingnya mengelupas di beberapa bagian, dan kursi-kursi plastik di ruang kelas sudah banyak yang retak. Aku salah satu yang paling awal datang. Hanya ada 5 orang lain di ruangan. Semuanya laki-laki, dengan wajah-wajah lelah yang mungkin juga sedang berjuang melawan nasib. Kursi depan tengah masih kosong. Suara lantang tiba-tiba mengagetkanku. Aku menoleh ke sumber suara. Seorang pria berusia sekitar 50-an tahun berdiri di depan whiteboard. Rambutnya sudah memutih sebagian, kacamata tebal menempel di hidungnya yang mancung, dan kaos oblongnya yang bertuliskan Code Ordi sudah pudar warnanya. Pak Joni? Tanyaku ragu-ragu, membaca dari name tag di dadanya. Betul. Dan kau pasti Dinda, yang dari Jakarta. Tangannya mengacung untuk bersalaman. Aku dapat email lamaranmu minggu lalu. Pengalaman 2 tahun di marketing. Ya. Aku mengangguk, tapi tiba-tiba lidahku terasa kaku. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa pengalaman itu berakhir dengan noda? Tapi seolah bisa membaca pikiranku, Pak Joni langsung melanjutkan. Di sini kita tidak peduli masa lalu. Yang penting mau belajar dan kerja keras. Ngerti? Mataku berkaca-kaca mendengar itu. Untuk pertama kalinya sejak dipecat, ada seseorang yang tidak menghakimiku. 3 minggu pertama adalah neraka. Pak Joni bukan pengajar yang sabar. Dia meneriaki kami setiap kali ada kode HTML yang salah, melemparkan spidol jika ada yang ketiduran di kelas, dan memberi tugas-tugas yang mustahil diselesaikan dalam waktu semalam. Digital marketing bukan cuma bikin konten lucu-lucuan. Hardiknya suatu sore ketika presentasiku dinilai terlalu sederhana. Harus ada data, analisis, strategi. Tapi di balik sikap kerasnya, ada perhatian yang tulus. Saat tahu aku tinggal di kosan yang lembab, diam-diam dia meminjamkan sebuah laptop bekas kantornya yang masih cukup bagus. Ketika aku pingsan di kelas karena hanya makan mie instan seminggu terakhir, dialah yang membawaku ke kantin dan memaksaku makan nasi Padang sampai kenyang. Kau punya bakat, Dinda, katanya suatu malam saat kami berdua saja di ruangan,
menyelesaikan proyek klien kecil-kecilan. Tapi bakat saja tidak cukup. Dunia digital itu kejam, lebih kejam dari kantor lamamu. Kalau mau menang, kau harus jadi yang terbaik. Bulan kedua pelatihan, Pak Joni memberi kami proyek nyata, membuat kampanye media sosial untuk UMKM sekitar Malang. Aku dapat tugas membantu sebuah kedai kopi tua yang hampir bangkrut. Pemiliknya, Mbah Sastro, seorang kakek 70 tahun yang buta teknologi. Aku cuma tahu bikin kopi enak, katanya sambil mengelus mesin kopi tua kesayangannya. Aku menghabiskan 3 hari penuh mempelajari kedainya, mengambil foto-foto detail biji kopi pilihan, merekam proses penyeduhan tradisionalnya, bahkan mewawancarai pelanggan setia yang sudah datang sejak 1980-an. Malam sebelum presentasi, aku begadang sampai subuh, menyusun strategi konten, membuat desain sederhana di Canva, bahkan menyiapkan analisis demografi pasar lokal. "Kau gila!" teriak Pak Joni keesokan harinya saat melihat presentasiku. Tapi kemudian dia tersenyum lebar. Tapi inilah jenis kegilaan yang kita butuhkan. 2 minggu kemudian, kedai Mbah Sastro ramai seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Anak-anak muda berfoto di depan kedai tua itu. Tagar kopi legenda Malang menjadi trending lokal. Di akhir bulan ketiga, ketika pelatihan resmi berakhir, Pak Joni memanggilku ke ruang kerjanya yang semrawut. "Aku punya tawaran," katanya sambil menyerahkan secangkir kopi dari kedai Mbah Sastro. "Startupku butuh orang seperti kamu. Gajinya kecil, tapi kau akan belajar lebih banyak dari sekedar pelatihan ini." Aku menatapnya tak percaya. "Tapi, kenapa aku?" Pak Joni menghela napas. "Aku tahu tentang masa lalumu, Dinda. Salah satu klien lamaku adalah mantan kolega Ibu Laura. Dunia seakan berhenti berputar. Tapi seperti sudah kukatakan, di sini kita tidak peduli masa lalu." Matanya berbinar. "Aku hanya peduli pada orang yang mau berjuang. Dan kau, Dinda, adalah pejuang." Malam itu, di kosan lembabku, aku menangis lagi. Tapi kali ini, air mataku terasa berbeda. Tidak lagi getir, tapi penuh harapan. Aku menerima tawarannya. Gaji pertamaku hanya sepertiga dari gaji lamaku di Jakarta. Tapi untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa punya masa depan. Dan yang terpenting, ini baru awal. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada mereka semua. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri setara, bahkan lebih tinggi, dari mereka yang pernah meremukanku. Pagi pertama di startup Pak Joni terasa seperti mimpi. Kantornya hanya sebuah ruko 2 lantai di pinggiran Malang, dengan 5 meja kayu bekas dan jaringan wifi yang sering putus-putus. Tim intinya hanya 4 orang termasuk aku, seorang programmer bernama Bayu yang jarang bicara, desainer bernama Tari yang selalu memakai headphone besar, dan Pak Joni sendiri yang berperan sebagai CEO sekaligus mentor. Meja kerjaku adalah yang paling dekat dengan jendela, menghadap ke jalan kecil yang ramai dengan pedagang kaki 5. Komputer yang kugunakan masih model lama. Prosesornya sering ngadat ketika harus membuka lebih dari 3 tab browser sekaligus. Tapi bagiku, ini istana. Tugas pertamaku adalah mengelola media sosial klien kecil, sebuah bengkel motor yang ingin meningkatkan penjualan suku cadang online. "Ini ujian nyata," kata Pak Joni sambil melemparkan sebuah flash drive berisi foto-foto produk yang blur dan tidak menarik. "Buat mereka dikenal dalam 2 minggu." Aku menghabiskan 3 hari pertama hanya untuk mempelajari dunia otomotif. Istilah-istilah teknis yang asing, harga pasaran setiap spare part, hingga komunitas penggemar motor di Malang. Malam-malam kuisi dengan membuat konten-konten edukatif. Tips merawat motor, perbandingan produk, bahkan video pendek proses pemasangan suku cadang. "Kontenmu terlalu serius," kritik Tari di hari keempat. "Anak muda sekarang mau yang lucu-lucu, viral." Tapi aku bersikukuh pada pendekatanku. Klien kita butuh kredibilitas,
bukan sekadar likes. Pertengkaran kecil itu berakhir dengan kompromi. Aku tetap pada konten edukatif, tapi dengan kemasan yang lebih segar sesuai masukan Tari. 2 minggu berlalu dengan ketegangan yang mencekik. Bengkel itu mulai mendapat panggilan telepon dari pelanggan baru, dan akun Instagramnya yang semula hanya 150 follower melonjak menjadi 2.300. "Kau memang berbakat," ujar Pak Joni suatu sore sambil menyerahkan amplop tipis. "Gaji pertamaku dalam setahun terakhir. Jumlahnya kecil, tapi terasa lebih berharga dari gaji-gaji lamaku yang besar." Tapi kesuksesan kecil itu tidak membuatku berpuas diri. Setiap malam sepulang kerja, aku menghabiskan waktu mempelajari kursus online tentang analisis data, SEO, dan growth hacking. Laptop pinjaman Pak Joni kuisi dengan bookmark artikel-artikel terbaru tentang tren digital marketing. Keberhasilanku dengan klien bengkel ternyata memicu kecemburuan diam-diam. Suatu hari, tanpa sengaja kudengar Bayu berbisik pada Tari. Dia cuma pamer karena mantan karyawan korporat. Nanti juga balik ke Jakarta begitu dapat tawaran lebih baik. Kata-kata itu menyakitkan, tapi justru memacuku untuk bekerja lebih keras. Aku mulai mengambil alih tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan marketing. Membantu Bayu mengetes bug di website, membantu Tari menyusun mood board untuk presentasi klien. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menerimaku. Di bulan ketigaku bekerja, datanglah kesempatan besar. Sebuah pabrik keripik singkong keluarga ingin go national. "Ini ujian sebenarnya," kata Pak Joni saat briefing pagi. "Kalau berhasil, kita bisa masuk ke liga yang lebih besar." Aku menghabiskan seminggu penuh di pabrik kecil mereka di Batu, mempelajari setiap proses produksi, berbicara dengan para pekerja, bahkan ikut membantu mengemas produk. Malam-malam kuhabiskan untuk menganalisis pasar snack nasional, memetakan keunggulan kompetitif produk ini. Strategiku sederhana, bukan sekadar menjual keripik, tapi menjual cerita di baliknya. Sebuah usaha keluarga selama 3 generasi, dedikasi pada kualitas tradisional, dan komitmen pada petani lokal. Presentasi di hari H berjalan di luar ekspektasi. Pemilik pabrik, seorang bapak tua bernama Pak Haji Darwis, sampai menitikan air mata melihat konsep yang kususun. Ini tepat seperti mimpi saya," katanya dengan suara bergetar. 2 bulan setelah kampanye dimulai, penjualan keripik itu melonjak 300%. Mereka bahkan mendapat tawaran dari salah satu marketplace besar di Indonesia. Di sebuah makan malam perayaan, Pak Joni berdiri dengan gelasnya. "Dinda, kau telah melampaui semua harapanku." Matanya berbinar bangga. "Mulai besok, aku ingin kau memimpin divisi marketing kita yang baru." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dipecat, aku merasa diri ini berharga lagi. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus menggelitik pikiranku. Suatu hari nanti, aku harus berhadapan lagi dengan mereka yang pernah meremukanku. Dan ketika saat itu tiba, aku tidak akan lagi menjadi Dinda yang lemah. Aku akan menjadi badai yang tak terbendung. Di sela-sela pekerjaan, aku mulai menyusun rencana besar. Setiap malam, aku menelusuri perkembangan perusahaan lamaku di Jakarta, membaca setiap news rilis mereka, memantau pergerakan saham, bahkan mengikuti update LinkedIn para mantan kolega. Ibu Laura ternyata baru saja dipromosikan menjadi Director of Marketing. Foto profil barunya di LinkedIn menunjukkan senyum percaya diri, dengan latar belakang gedung perkantoran megah. Aku menyimpan screenshot foto itu di folder khusus di laptopku. Setiap kali lelah, setiap kali hampir menyerah, aku membukanya dan membiarkan amarah yang sehat itu menyala-nyala lagi. Karena aku tahu, pertempuran sesungguhnya masih akan datang. Dan aku harus siap. Hujan deras mengguyur Malang ketika email itu tiba. Aku baru saja pulang dari meeting dengan klien, baju basah kuyup, rambut masih meneteskan air, ketika notifikasi di laptopku berbunyi. Subjeknya sederhana, undangan presentasi, PT Grana Sukses Abadi.
Jantungku berhenti sejenak. Grana Sukses Abadi. Perusahaan tempat Ibu Laura bekerja. Perusahaan yang dulu menghancurkanku. Tanganku gemetar saat membuka email lengkapnya. Mereka mencari agensi digital untuk rebranding besar-besaran, dan startup kami termasuk dalam 5 kandidat terpilih. Tidak mungkin ini kebetulan, bisikku sendiri. Aku berlari ke ruang kerja Pak Joni tanpa peduli air yang masih menetes dari bajuku. "Pak, kita dapat tawaran dari Grana." Pak Joni mengangkat alis, lalu perlahan menutup laptopnya. "Aku tahu. Kau tahu." "Dinda," suaranya tiba-tiba sangat serius. "Aku sengaja mengajukan kita ke tender ini. Sudah sebulan yang lalu." Ruangan terasa berputar. Aku memegang tepi meja untuk menahan keseimbangan. Kenapa tidak memberitahuku?" Kakinya menggeser kursi, lalu dia berdiri menghadap jendela. "Karena aku perlu memastikan kau siap. Secara profesional dan emosional." Hujan di luar semakin deras, suaranya menghantam atap seng seperti drum band militer. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku siap. Malam itu, di kosanku yang sempit, aku membuka folder tersembunyi di laptop, kumpulan screenshot, dokumen, dan catatan tentang Grana Sukses Abadi yang kukumpulkan diam-diam selama setahun terakhir. Analisisku menunjukkan perusahaan itu sedang bermasalah. Pangsa pasar menurun, inovasi mandek, dan yang paling menarik, divisi marketing di bawah Ibu Laura adalah biang keladinya. Aku menyusun strategi presentasi dengan cermat. Bukan sekadar konsep rebranding biasa, tapi sebuah rencana pembongkaran total sistem marketing mereka yang sudah kadaluarsa. 3 hari tanpa tidur. Kafein menjadi darahku. Layar laptop menjadi matahariku. "Kita harus fokus pada transformasi digital mereka," kataku pada tim di ruang rapat kecil kami. Bayu mengernyit. "Tapi brief mereka minta desain baru dan..." "Brief mereka salah," potongku tegas. "Mereka butuh lebih dari sekadar wajah baru. Mereka butuh perubahan DNA bisnis." Tari dan Bayu saling pandang, bingung dengan semangat berapi-apiku. Hanya Pak Joni yang diam, tersenyum kecil di sudut ruangan. Jakarta terasa berbeda kali ini. Udara panasnya lebih menyengat, kemacetannya lebih brutal. Gedung Grana masih sama megahnya. Lantai marmer mengkilap, resepsionis cantik dengan senyum sempurna, aroma kopi espresso yang mahal. Tapi kali ini, aku bukan lagi Dinda si pecundang yang diusir keluar. Aku Dinda dari Malang Digital Agency, salah satu presenter hari ini. Ruangan presentasi besar dengan meja boardroom sepanjang 10 meter. Di ujung sana, duduklah para eksekutif Grana. Dan di tengah-tengah mereka, Ibu Laura. Wajahnya langsung pucat ketika aku masuk. Bibirnya bergetar membentuk namaku tanpa suara. "Dinda." "Terima kasih atas waktunya," buka suaraku, stabil dan penuh percaya diri. "Sebelum bicara solusi, izinkan saya menunjukkan akar masalah Grana saat ini." Layar di belakangku menampilkan grafik penurunan pangsa pasar mereka selama 3 tahun terakhir. Beberapa eksekutif mulai gelisah. Analisis kami menunjukkan masalah utama bukan di produk, tapi di marketing strategi yang sudah ketinggalan zaman. Ibu Laura tiba-tiba menyela. "Kami sudah menggunakan semua tools terbaru." "Tools bukan strategi, Bu Laura," potongku halus tapi tegas. "Anda punya data, tapi tidak bisa membaca cerita di balik data itu." Suasana ruangan berubah. Para eksekutif yang awalnya bersandar santai kini duduk tegak, memperhatikan. Selama 45 menit berikutnya, aku membedah setiap kesalahan strategi mereka, dari segmentasi pasar yang salah, konten yang tidak relevan, hingga pemborosan budget digital yang mencapai 40%. "Dan inilah solusi kami," lanjutku sebelum menampilkan slide terakhir. "Konsepku radikal. Membongkar total divisi marketing, membentuk tim baru dengan struktur berbeda,
dan kampanye rebranding yang bukan sekadar permukaan. Saat presentasi selesai, ruangan sunyi sejenak. Lalu sesuatu yang tak kukira terjadi. Direktur Utama Grana, Bapak Handoko, bertepuk tangan. Akhirnya seseorang berani mengatakan kebenaran. Wajah Ibu Laura memerah. Pak Handoko, ini hanya teori. Teori yang didukung data lengkap, sanggah Pak Handoko sebelum berpaling padaku. Kami butuh orang seperti Anda di tim kami. Tawaran itu mengguncang ruangan. Ibu Laura terlihat seperti ingin menghilang. Tapi yang kulakukan berikutnya membuat semua orang terkejut. Terima kasih atas tawaran itu, Pak, jawabku dengan senyum. Tapi saya sudah punya komitmen dengan tim saya di Malang. Namun jika Grana tertarik, kami siap menjadi partner eksternal Anda. Mata Ibu Laura membelalak. Dia jelas tidak menyangka aku akan menolak tawaran bergengsi itu. Setelah meeting, di lobi gedung yang megah itu, Ibu Laura menghampiriku. Dinda. Suaranya gemetar. Aku tidak menyangka. Tidak menyangka saya bisa kembali seperti ini. Selesaikan kalimatnya dengan dingin. Wajahnya berkerut. Apa yang kau inginkan? Uang? Jabatan? Ini pasti bukan sekadar kebetulan. Aku mengatur napas, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang sudah melampaui dendam kecil. Saya hanya ingin Anda tahu satu hal, Bu Laura. Fitnah Anda 5 tahun lalu justru menjadi berkah tersembunyi. Karena itu memaksa saya menemukan jalan saya sendiri. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan lihatlah sekarang, saya tidak perlu menjatuhkan Anda. Anda sudah menjatuhkan diri sendiri dengan kesombongan dan ketidakmampuan beradaptasi. Sebelum sempat menjawab, teleponnya berdering. Dari ekspresinya, jelas kabar buruk. Aku berpaling, meninggalkannya di lobi megah itu. Di luar, Jakarta menyambutku dengan terik matahari yang membakar. Tapi hari ini, panasnya terasa seperti pelukan. Karena aku baru saja memenangkan pertempuran tanpa perlu menodai integritasku. Dan ini baru awal. Pesawat yang membawaku kembali ke Malang mengalami turbulensi hebat. Badai menghantam tubuh pesawat dengan keras, membuat beberapa penumpang menjerit ketakutan. Tapi aku hanya duduk tenang. Jari-jariku mengetuk-ngetuk lengan kursi dengan ritme tertentu. Pikiranku masih penuh dengan kejadian tadi. Wajah pucat Ibu Laura, decak kagum para direktur, dan tawaran yang sengaja kutolak. Turbulensi itu metafora sempurna untuk apa yang akan terjadi di Grana Sukses Abadi. 3 hari setelah presentasi, telepon Pak Joni berdering di tengah malam. Aku yang sedang begadang menyelesaikan laporan klien mendengar teriakan dari ruang kerjanya. Apa? Serius? Ternyata Grana memutuskan menerima proposal kami. Bukan sebagai mitra biasa, tapi sebagai konsultan utama untuk transformasi digital mereka. Kontrak senilai miliaran rupiah. Ada syaratnya, kata Pak Joni keesokan harinya saat rapat darurat tim. Mereka ingin Dinda sebagai project leader yang bertanggung jawab langsung ke direksi. Bayu dan Tari melongo. Ini gila. Kita startup kecil dari Malang. Tapi aku sudah memperhitungkan ini. Mereka panik. Pak Handoko butuh bukti cepat ke pemegang saham bahwa dia bertindak. Minggu pertama di Grana sebagai konsultan terasa seperti memasuki medan perang. Setiap langkahku diawasi. Setiap proposal dikritik habis-habisan, terutama oleh Ibu Laura yang kini terancam posisinya. Ruangan rapat menjadi ajang pertempuran kami yang pertama. Proposalmu ini akan menghancurkan brand identity kami. Hardik Ibu Laura di depan semua manajer. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku membuka dashboard analytics di layar besar. Mari kita lihat angka sebenarnya, Bu Laura. Satu persatu kutunjukkan data, engagement rate yang merosot, konversi iklan yang stagnan,
bahkan kebocoran data pelanggan karena sistem lama yang mereka pertahankan. Wajah Ibu Laura berubah merah padam ketika seorang manajer senior bertanya, "Benarkah kita menggunakan sistem seaman ini selama 5 tahun terakhir?" Di hari ke-10, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat memeriksa laporan keuangan divisi marketing, ada pola aneh, pengeluaran besar untuk konsultan eksternal yang tidak pernah menghasilkan proyek nyata. "Kau menemukan apa?" Pak Joni berbisik ketika aku menunjukkan temuan itu. "Korupsi sistematis," jawabku pelan. Nama perusahaan konsultan itu selalu berubah, tapi nomor rekening tujuan sama. Kami memutuskan tidak langsung melaporkan. Ini senjata pamungkas. Sementara itu, perubahan yang kubawa mulai menunjukkan hasil. Kampanye pertama dengan strategi baru meningkatkan traffic website Grana sebesar 70% dalam 2 minggu. Di sebuah rapat evaluasi, Pak Handoko memujiku di depan semua orang. "Inilah yang kami butuhkan, fresh perspektive." Ibu Laura bangkit tiba-tiba. "Saya tidak akan membiarkan orang luar merusak budaya perusahaan kami," teriaknya histeris sebelum keluar ruangan. Malam itu, saat aku bekerja lembur, dia menemuiku di ruang kerja sementara. "Kau pikir kau menang?" Matanya merah, bau alkohol menyengat dari napasnya. "Aku bisa hancurkan karirmu sekali lagi." Aku menatapnya tenang. "Sudah kubalas dendamku, Bu Laura. Bukan dengan fitnah seperti Anda, tapi dengan kerja keras dan kompetensi." Kulempar sebuah printout ke meja. Dokumen transfer mencurigakan yang kudapatkan. "Saya tidak akan menggunakan ini. Tapi ingat, karma selalu datang dengan caranya sendiri." 2 minggu kemudian, tanpa campur tanganku, skandal itu terbongkar. Auditor internal menemukan penyimpangan dana di divisi marketing. Ibu Laura dipanggil ke ruang direksi selama 3 jam. Ketika keluar, wajahnya seperti mayat hidup. Esok harinya, pengumuman resmi beredar. Ibu Laura diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran kode etik. Aku tidak merasa senang. Justru ada rasa kosong. 5 tahun lalu, aku berada di posisinya, diusir dari gedung megah dengan aib. Di hari terakhir kontrak kami, Pak Handoko menawarkanku posisi tetap sebagai VP Marketing. "Terima kasih, tapi saya harus menolak," jawabku. "Demi gaji lebih besar di tempat lain." Aku tersenyum. "Demi membangun kerajaanku sendiri." Ketika turun dari gedung Grana untuk terakhir kalinya, aku melihat Ibu Laura sedang membersihkan mejanya di lobi. Dia menatapku dengan mata basah, tapi kali ini tidak ada kemarahan, hanya penyesalan. Aku mendekat, mengulurkan tangan. "Semua orang berhak akan kesempatan kedua." Dia terkejut, lalu terseduh. Tanganku tetap terulur, sampai akhirnya dia menggenggamnya. Di luar, matahari Jakarta bersinar terik, seperti halaman baru yang terbuka untukku. Dan untuknya. Bab ini ditutup dengan pelajaran berharga. Karma bukan tentang balas dendam, tapi tentang keseimbangan alam semesta yang selalu menemukan caranya sendiri. Hujan mengguyur Jakarta sore itu, deras dan tak kenal ampun, seolah langit turut menangisi kejatuhan seseorang yang dulu begitu perkasa. Aku berdiri di bawah atap gedung Grana Sukses Abadi, menyaksikan dari kejauhan sosok Ibu Laura yang keluar dari lobi utama dengan langkah gontai. Payung hitam yang dibawanya tertiup angin, membuatnya terlihat semakin renta di balik setelan bisnisnya yang masih rapi, meski kini tanpa tanda pengenal perusahaan. Dia berhenti sejenak di tengah hujan, menatap gedung pencakar langit yang selama ini menjadi kerajaannya. Aku bisa melihat bahunya yang naik turun. Apakah dari tangisan atau napas berat yang tertahan? Aku tak bisa memastikan. Telepon di tanganku bergetar. Dari layar terpampang nama, Pak Handoko. "Dinda, kamu masih di area?" Suaranya berat. "Masih, Pak. Di lobi bawah." "Baik. Besok rapat jam 9 pagi.
Kamu akan bertemu tim investigasi internal. Mereka butuh keteranganmu tentang dokumen-dokumen yang kamu temukan. Aku menatap sosok Ibu Laura yang masih terpaku di tempat. Pak, apa hukuman untuk Ibu Laura? Diam sejenak. Selain pemecatan tidak hormat, kami laporkan ke kepolisian untuk penyalahgunaan dana perusahaan. Kerugian mencapai miliaran, Dinda. Telepon berakhir. Kata-kata terakhir Pak Handoko menggantung di udara seperti pisau tajam. Pertemuan yang tak terelakkan. Aku memutuskan menghampirinya. Kaki ini melangkah keluar atap. Hujan langsung membasahi blazer biru tua yang kupakai. Tetesan air menghantam wajahku seperti jarum-jarum kecil. Ibu Laura, sapaku dari belakang. Dia berbalik begitu cepat. Matanya merah bengkak. Apa lagi yang kau mau? Sudah puas melihatku seperti ini. Suaranya parau, pecah di tengah kalimat. Payung hitam besar yang kubawa kubagi bersamanya. Boleh saya antar ke mobil? Dia terlihat ingin menolak, tapi tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak meminta belas kasihanmu. Ini bukan belas kasihan, jawabku sambil menahan payung lebih dekat ke arahnya. Ini empati dari seseorang yang pernah merasakan diusir dari tempat ini. Kami berjalan pelan menuju halte taksi. Bau tanah basah menyengat, bercampur dengan aroma parfum mahal Ibu Laura yang mulai luntur. Mereka akan melaporkanku ke polisi, bisiknya tiba-tiba. Anton, suamiku, dia malah meminta cerai. Katanya tidak mau terbawa masalah. Tangan kanannya memegang erat tas kerjanya yang kini berisi kotak kardus berisi barang-barang pribadi. Aku kehilangan segalanya dalam satu hari. Hujan semakin deras. Suara kami nyaris tenggelam dalam gemuruh air yang menghantam aspal. Kenapa? Napasnya tersendat. Kenapa kamu justru menolongku? Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku berhenti berjalan. Wajahku yang basah oleh hujan mungkin menyembunyikan air mata. Karena 5 tahun lalu, yang kuinginkan hanyalah seseorang, siapapun, yang percaya bahwa aku tidak bersalah. Taksi yang kami tumpangi membawa kami ke apartemen mewah Ibu Laura di kawasan Sudirman. Lift yang biasanya membawanya ke lantai 35 kini terasa seperti peti mati. Begitu pintu apartemen terbuka, terlihat suasana berantakan. Foto-foto pernikahan sudah dilepas dari dinding, beberapa koper terbuka di lantai, dan gelas anggur pecah di meja marmer. Pembantuku kabur pagi tadi setelah dengar berita pemecatanku. Candanya pahit sambil meraih botol wine yang masih utuh. Aku melihat foto kecil di rak, Ibu Laura dengan seorang gadis kecil. Ini anak ibu. Dia mengangguk. Tangannya gemetar memegang gelas. Sofia, umur 8 tahun. Sekarang dirawat ibuku di Bandung, dan aku tidak berani menelpon mereka. Dia menatapku tiba-tiba. Dia sakit, Dinda. Leukemia awal. Selama ini dana perusahaan itu, sebagian besar untuk pengobatannya. Ruangan apartemen yang luas tiba-tiba terasa sempit. Aku duduk di hadapannya, mencerna pengakuan itu. Kenapa tidak minta bantuan perusahaan? Gengsi, ledaknya. Aku Laura Wijaya, wanita terkuat di Grana. Bagaimana bisa aku mengaku tidak mampu membiayai pengobatan anak sendiri? Air matanya akhirnya tumpah. Dan Anton, dia lebih memilih beli mobil sport baru daripada membiayai cucunya sendiri. Aku melihat kehancuran total di depan mata, bukan hanya karir, tapi harga diri seorang wanita yang terlalu lama berpura-pura kuat. Malam semakin larut ketika aku berdiri hendak pulang. Ibu Laura memandangku dengan mata bengkak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku menarik napas dalam. Pertama, hadapi konsekuensi hukum. Kedua, ragu sejenak. Aku punya teman pengacara baik. Dia mungkin bisa membantu. Dia terkejut. Setelah segalanya,
Kamu masih mau menolongku? Bukan itu yang kujawab. Sofia butuh ibunya. Bukan sebagai wanita karir sukses, tapi sebagai ibu yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Di taksi pulang, ponselku berdering. Pesan dari Pak Joni, besok rapat jam 9. Kamu siap? Aku menatap pesan itu lama sebelum membalas. Siap, tapi saya punya permintaan khusus. Hujan masih turun ketika taksi melintasi bundaran Hai. Lampu-lampu kota berkaca-kaca di balik tirai air. Hari ini aku menyaksikan kejatuhan seseorang yang dulu kukira tak terkalahkan. Tapi di balik kehancurannya, aku menemukan kebenaran pahit. Tak ada kemenangan sejati dalam kehancuran orang lain. Hanya pelajaran berharga tentang kerapuhan kita semua sebagai manusia. Dan besok, akan kubawa pelajaran ini ke pertemuan dengan direksi Grana. Karena ada seorang anak kecil di Bandung yang masih membutuhkan ibunya. Pagi itu, langit Jakarta masih kelabu ketika aku tiba di lobi Grana Sukses Abadi. Bau kopi segar dan parfum mahal menyambutku seperti biasa. Tapi hari ini semuanya terasa berbeda. Aku bukan lagi Dinda yang dulu diusir dengan hina. Bukan pula konsultan yang datang dengan proposal. Hari ini, aku datang sebagai pemenang, dengan segenggam belas kasih yang kupelajari semalam. Ruangan rapat tingkat 40 yang biasanya dingin dan formal, pagi ini terasa seperti medan pertempuran terakhir. Pak Handoko duduk di ujung meja panjang dengan wajah seperti batu, dikelilingi oleh tim hukum dan auditor internal. Di sebelahnya, kursi Ibu Laura kosong. Sebuah pengingat nyata tentang kejatuhan dramatis yang terjadi hanya dalam 24 jam. Dinda, sambut Pak Handoko tanpa senyum. Kami sudah melihat dokumen yang kamu temukan. Sebuah proyektor menampilkan grafik transfer mencurigakan di layar besar. Nomor-nomor itu berkedip merah seperti luka terbuka. 375 juta rupiah di Maret, 420 juta rupiah di Mei, total hampir 8 miliar rupiah dalam 3 tahun terakhir. Menurut tim audit, lanjutnya, ini jelas penggelapan dengan modus markup vendor fiktif. Semua mata tertuju padaku. Napasku berat ketika meletakkan dokumen lain di atas meja, hasil risetku semalam. Ada konteks yang mungkin perlu dipertimbangkan, Pak. Layar berganti menampilkan rekam medis Sofia Wijaya, putri Ibu Laura, yang didiagnosis leukemia limfoblastik akut. Lembar tagihan rumah sakit yang menumpuk, surat dari dokter tentang kebutuhan transplantasi sumsum tulang. Sebagian besar dana ini, suaraku tegas meski tangan gemetar, digunakan untuk pengobatan anaknya. Ruangan senyap. Pak Handoko mengerutkan kening. Ini tidak mengubah fakta pelanggaran hukum. Aku tahu, Pak. Aku mengambil napas dalam. Tapi mungkin kita bisa menemukan solusi yang tidak menghancurkan hidup seorang anak. 2 jam perdebatan sengit menghasilkan keputusan mengejutkan. 1. Grana tidak akan melaporkan ke polisi, dengan syarat semua dana dikembalikan. 2. Ibu Laura harus mengundurkan diri secara sukarela dan menandatangani pernyataan tidak akan bekerja di kompetitor selama 5 tahun. 3. Perusahaan akan memotong pesangonnya sebagai pelunasan sebagian dana. Tapi poin keempat yang kusodorkan yang membuat semua mata terbelalak. 4. Grana akan membiayai transplantasi Sofia melalui program CSR kesehatan perusahaan. Kamu serius? Pak Handoko memandangku tak percaya. Setelah semua yang dia lakukan padamu. Aku menatapnya lurus. Ini bukan tentang dia, Pak. Tentang seorang anak kecil yang tidak bersalah. Rumah sakit anak di Bandung bau seperti antiseptik dan harapan yang pudar. Kamar 407 di lantai 4 penuh dengan mainan dan gambar-gambar cerah. Kontras dengan wajah pucat Sofia yang terbaring di tempat tidur. Ibu Laura terlihat 10 tahun lebih tua tanpa riasan, memegangi tangan putrinya yang terpasang infus. Begitu melihatku, matanya membesar. Pak Handoko setuju dengan proposalku, bisikku tanpa basa-basi.
Sofia akan dapat transplantasi. Tapi ada syaratnya, kau harus mengembalikan uang itu. Air mata mengalir di wajahnya yang keras itu. Aku tidak punya segitu. Anton mengambil hampir semua tabungan kami. Kita akan temukan cara. Kutarik kursi mendekatinya. Tapi pertama, kau harus jujur pada ibumu tentang semuanya. Malam itu, di kamar hotel sederhana dekat rumah sakit, laptopku terbuka dengan spreadsheet keuangan. Perhitungan kasar menunjukkan bahkan dengan menjual semua aset, Ibu Laura masih kekurangan 2,3 miliar rupiah. Telepon berdering. Pak Joni dari Malang. Kamu yakin tentang ini? Tanyanya. Kita bisa saja mengambil alih seluruh divisi marketing Grana jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Lebih penting dari itu, Pak. Jawabku sambil menatap foto Sofia di layar. Aku sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemenangan bisnis. Keesokan harinya, terjadi sesuatu yang tak terduga. Di ruang tunggu rumah sakit, Ibu Laura memberiku sebuah amplop coklat. Baca. Isinya, surat pengunduran diri resmi dari Grana, pernyataan pengakuan kesalahan, dan surat wasiat yang mengalihkan semua hak atas apartemennya untuk jaminan pelunasan. Sudah kuatur semuanya, katanya dengan suara parau. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya Sofia aman. Aku menarik tangannya. Tidak akan sampai segitiga. Aku punya ide. Mobil sewaan membawa kami ke sebuah kafe di Dago. Di sana sudah menunggu seorang perempuan dengan kacamata tebal. Lisa, mantan jurnalis investigasi yang sekarang menjadi content creator kesehatan. Ceritakan padaku semuanya, pintanya sambil menyalakan recorder. Tanpa sensor. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Laura bercerita dengan jujur. Tentang tekanan sebagai wanita karir di dunia maskulin, tentang pernikahan yang hancur, tentang keputusasaan seorang ibu yang melihat anaknya sekarat. 3 hari kemudian, video Behind the Corporate Mask tayang di platform Lisa. Dalam 72 jam, video itu viral, bukan sebagai skandal, tapi sebagai kisah manusiawi yang menyentuh. Yang terjadi selanjutnya di luar perhitungan siapapun. 1. Sebuah yayasan kanker anak menawarkan bantuan penuh untuk transplantasi Sofia. 2. Mantan staf Ibu Laura menggalang dana online yang terkumpul 1,8 miliar rupiah dalam seminggu. 3. Bahkan Grana, melalui Pak Handoko, menyumbang 500 juta rupiah sebagai pesangon tambahan. 6 bulan telah berlalu sejak kejadian di Bandung. Malang Digital Agency, yang dulu hanya startup 5 orang, kini berkembang pesat menjadi perusahaan dengan 3 lantai kantor sendiri di pusat kota. Klien-klien besar berdatangan, bahkan beberapa dari luar negeri. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku sedang memeriksa laporan kuartal di ruang kerjaku yang baru ketika sekretarisku, Maya, mengetuk pintu. Bu Dinda, ada tamu tanpa janji. Mengaku kenal lama dengan ibu. Namanya Maya tampak ragu. Dia bilang, Laura Wijaya. Pena di tanganku terjatuh. Jantung berdegup kencang. Sudah setengah tahun tidak ada kabar sejak kepergiannya ke Singapura. Suruh masuk. Pintu terbuka, dan sosok yang muncul sama sekali berbeda dari wanita galak yang kukenal. Ibu Laura kini mengenakan kemeja linen sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat longgar tanpa styling profesional seperti dulu. Wajahnya lebih berisi, lebih tenang, meski garis-garis kelelahan masih terlihat di sekitar matanya. Dinda, ucapnya pelan, tangannya memegang erat tas kain berisi beberapa dokumen. Bu Laura. Aku berdiri, tidak yakin harus bersikap bagaimana. Sofia, bagaimana kabarnya? Senyum kecil muncul di wajahnya. Transplantasi berhasil. Dokter bilang remission rate-nya 85%. Tanpa kusadari, air mata mengalir di pipiku. Syukurlah. Duduk di sofa ruang tamu,
Ibu Laura mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Aku mengenali logo beberapa perusahaan besar di halaman depan. Aku bukan datang untuk meminta maaf lagi, mulainya dengan suara tegas tapi hangat. Atau memohon pekerjaan. Dia menyusun dokumen-dokumen itu dengan rapi. Selama di Singapura, selain menemani Sofia, aku mengambil sertifikasi digital marketing. Juga menyusun ini, analisis menyeluruh tentang kesalahan strategi Grana selama 5 tahun terakhir. Mataku membelalak melihat dokumen setebal 200 halaman itu, penuh dengan grafik, tabel, dan insight mendalam. Untuk apa semua ini? Tanyaku bingung. Dia menarik napas dalam. Aku ingin bekerja bersamamu. Bukan di Grana, bukan di perusahaan besar. Tapi di sini, tempat yang kau bangun dari nol. Sunyi menyelimuti ruangan beberapa saat. Di luar jendela, langit malang pagi itu biru bersih. Kontras dengan badai emosi di dalam dadaku. Kenapa? Akhirnya ku teriakan. Kenapa setelah semua yang terjadi, kau mau bekerja untukku? Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap foto tim kami di dinding. Gambar kami semua tersenyum di depan kantor baru. Karena hanya di sini aku bisa belajar menjadi profesional yang sesungguhnya. Jawabnya pelan. Bukan tentang gengsi, bukan tentang politik kantor. Tapi tentang kerja nyata yang memberi dampak. Tangannya gemetar ketika membuka dompetnya, mengeluarkan foto Sofia tersenyum di tempat tidur rumah sakit. Selama ini, aku mengira kesuksesan diukur dari jabatan dan gaji. Tapi kau mengajariku bahwa yang terpenting adalah integritas. Selesaikan kalimatnya. Aku berjalan ke jendela, memandang kota Malang yang sibuk di bawah. Ini bukan keputusan mudah. Mempekerjakan Ibu Laura berarti membawa dinamika baru, dan mungkin masalah, ke dalam tim yang sudah harmonis. Bagaimana dengan yang lain? Tanyaku. Tari, Bayu, mereka tahu siapa kau dulu. Dia mengangguk paham. Aku siap mulai dari posisi paling bawah. Siap diuji oleh siapapun. Aku benar-benar berubah, Dinda. Ada kerendahan hati dalam suaranya yang tak pernah ada sebelumnya. Aku mengambil telepon dan memencet tombol intercom. Maya, tolong panggil seluruh tim ke ruang rapat. Sekarang. Ibu Laura terkejut. Apa yang akan kau lakukan? Memperkenalkan anggota baru. Jawabku sambil membuka pintu. Tapi ingat, di sini tidak ada mantan direktur. Hanya Laura. Rekan kerja yang harus membuktikan diri seperti kami semua dulu. Ruang rapat lantai 3 penuh dengan ketegangan ketika aku memperkenalkannya. Tari nyaris menjatuhkan kopinya. Bayu berdiri kaku seperti melihat hantu. Kalian semua tahu siapa dia. Mulaku. Tapi hari ini, dia datang bukan sebagai mantan direktur Grana, melainkan sebagai calon junior marketing dengan gaji UMR. Protes segera bermunculan. Tapi Bu Dinda. Dia dulu. Aku mengangkat tangan. 1 bulan percobaan. Jika performanya buruk, atau menimbulkan masalah, dia akan pergi. Adil. Seng. Lalu satu persatu anggukan muncul. Siang itu, setelah semua perkenalan formal, aku mengantar Ibu Laura, kini hanya Laura, ke meja kerjanya yang kecil di sudut ruang marketing. Terima kasih, bisiknya sambil merapikan beberapa alat tulis. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, jangan buat aku menyesal. Di meja kerjaku, ada dokumen lain yang Laura bawa, sebuah proposal rinci untuk klien baru dari Jepang. Aku membacanya sambil tersenyum. Analisisnya tajam, strateginya inovatif. Ini karya seorang profesional sejati. Mungkin, pikirku, ini awal dari sebuah kolaborasi yang tak pernah terbayangkan. Atau mungkin awal dari sebuah persahabatan yang lahir dari reruntuhan masa lalu. Ketika malam tiba dan kantor mulai sepi, aku melihat Laura masih asyik bekerja di depan komputernya,
berkonsentrasi penuh pada sebuah presentasi. Wajahnya bersinar dengan semangat yang berbeda. Bukan ambisi buta seperti dulu, tapi hasrat murni untuk belajar dan berkontribusi. Di laci mejaku, ada surat lamaran lain yang kuterima hari ini. Tawaran gaji fantastis dari sebuah unicorn di Singapura. Tapi saat kupandangi lagi Laura yang sedang bersusah payah menyesuaikan diri dengan dunia barunya, aku tahu di mana aku harus berada. Di sini. Bersama timku. Bersama orang-orang yang mengajariku bahwa hidup bukan hanya tentang keberhasilan, tapi tentang memberi kesempatan kedua pada orang lain dan pada diri sendiri. Aku menutup laci itu dengan perlahan. Besok adalah hari baru, dengan cerita baru yang akan kami tulis bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak sabar menanti apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan semua ketidakpastian dan keindahannya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku tiba di kantor pagi itu. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan Malang, menciptakan suasana sunyi yang kontras dengan badai pikiran di kepalaku. Di meja kerjaku sudah menunggu setumpuk dokumen, laporan keuangan kuartalan, proposal klien baru, dan di atas segalanya, sebuah surat resmi bertanda tangan Pak Handoko. Aku membuka amplop coklat tebal itu dengan jari gemetar. Isinya bukan sekadar surat, tapi sebuah kontrak kerja dengan angka yang membuatku harus membaca ulang 3 kali. Gaji dasar 150 juta rupiah per bulan, bonus kuartal hingga 300%, paket kepemilikan saham 5%. Kau terlihat seperti melihat hantu. Suara Pak Joni dari pintu membuatku tersentak. Aku menyerahkan surat itu tanpa sepatah kata pun. Matanya membesar saat membaca isinya. Granatech, perusahaan patungan mereka dengan investor Singapura. Aku mengangguk pelan. Mereka ingin aku menjadi CEO, menggantikan posisi Ibu Laura. Sepanjang meeting pagi, pikiranku melayang-layang. Di depanku, tim intiku, Tari, Bayu, bahkan Laura yang sekarang duduk di pojok ruangan sebagai junior. Semua bersemangat membahas proyek baru. Bagaimana mungkin aku meninggalkan semua ini? Tapi di sisi lain, Granatech adalah kesempatan kelas dunia. Perusahaan dengan modal ratusan miliar, jaringan internasional, sumber daya tak terbatas. Mimpi setiap profesional. Saat makan siang, Laura menghampiriku di pantry. Dengar-dengar Grana meluncurkan divisi teknologinya? Tanyanya sambil menuangkan air panas ke teh celup. Aku mengernyit. Kau sudah tahu. Dia tersenyum kecil. Mereka menawariku posisi konsultan. Gaji 2 kali lipat dari gajiku dulu. Sendok di tanganku terjatuh dengan bunyi nyaring. Dan Laura menatapku lama sebelum menjawab. Aku menolak. Kenapa? Itu kesempatanmu untuk kembali ke hidup lama. Potongnya. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka menjadi bagian dari sesuatu yang tumbuh dari akarnya, bukan sekadar roda penggerak mesin uang. Kata-katanya menggantung di udara seperti tamparan halus. Malam itu, aku duduk sendirian di rooftop kantor. Kota Malang berkelap-kelip di bawah. Indah tapi tiba-tiba terasa kecil. Telepon di tanganku menampilkan email lain dari Pak Handoko. Kami tunggu jawabanmu dalam 48 jam. Ragu-ragu. Pak Joni tiba-tiba muncul dengan 2 botol bir dingin. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Aku mengakui sambil menerima botolnya. Di satu sisi, tim kita baru mulai berkembang. Di sisi lain, kau takut melewatkan kesempatan seumur hidup, simpulkan Pak Joni. Bir itu terasa pahit di lidah. Apa yang harus kulakukan? Dia tidak langsung menjawab, menatap langit berbintang. Dulu, waktu mempekerjakanmu, aku punya tawaran dari Google Singapore. Aku terkejut. Serius? Kenapa kau menolak? Karena, dia meneguk birnya pelan.
Aku lebih memilih membangun kerajaan kecilku sendiri daripada menjadi bagian kecil dari kerajaan orang lain. Keesokan harinya, berita tentang tawaran Granatech bocor ke seluruh kantor. Tari mendatangiku dengan mata berkaca-kaca. Benarkah ibu akan pergi? Di belakangnya, Bayu berdiri kaku dengan tangan di saku. Bahkan Laura yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya kini mengawasi dari kejauhan. Aku ingin berbohong, tapi tidak bisa. Aku masih mempertimbangkan. Ruang kerja yang biasanya riuh tiba-tiba senyap. Malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Laptopku terbuka dengan 2 dokumen bersebelahan. 1. Proyeksi bisnis Malang Digital 5 tahun ke depan. Pertumbuhan stabil tapi lambat. 2. Rencana strategis Granatech. Ekspansi ke 5 negara dalam 3 tahun. Telepon berdering. Adikku, Rani. Kakak, ibu jatuh sakit. Dokter bilang tekanan darah tinggi. Suaranya bergetar. Dia terus bilang, takut kakak tidak pulang lagi kalau sudah sukses besar. Percakapan itu seperti tamparan keras. Selama ini aku sibuk memikirkan karir, tapi melupakan orang-orang yang selalu ada di saat susah. Pagi hari di kantor, aku mengumpulkan semua staf. Ruangan penuh sesak, bahkan karyawan magang pun hadir. Aku punya pengumuman. Suaraku menggema di ruangan sunyi. Setiap mata tertuju padaku, penuh harap dan kekhawatiran. Kemarin, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang kurir masuk dengan paket besar. Untuk Ibu Dinda. Dari Sofia Wijaya. Aku membuka paket itu dengan bingung. Isinya sebuah gambar tangan anak-anak, gambar orang-orangan dengan tulisan, Kantor Ibu Dinda, dan panah menunjuk ke sosok kecil berambut panjang. Di bawahnya tertulis, aku mau kerja di sini kalau sudah besar. Sofia. Laura mendekat, wajahnya pucat. Aku tidak menyuruhnya. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Aku berdiri tegak, menatap timku satu persatu. Kemarin, lanjutku dengan suara mantap, aku menerima tawaran menjadi CEO Granatech. Desahan kecewa terdengar di seluruh ruangan. Tapi pagi ini, aku sudah mengirim balasan. Aku mengangkat surat di tanganku, surat penolakan resmi, dengan salinan untuk seluruh staf. Karena di sini, bersama kalian, aku bukan sekadar CEO. Aku bagian dari keluarga. Ruang itu meledak dalam sorak dan tepuk tangan. Tari memelukku erat. Bayu yang biasanya pendiam malah bersorak paling keras. Laura mendekat dengan mata basah. Terima kasih, bisiknya. Bukan untukmu, jawabku jujur. Untuk diriku sendiri. Aku memilih jalan yang membuatku bangun setiap pagi dengan semangat, bukan jalan yang paling menguntungkan. Minggu berikutnya, keajaiban terjadi. Dengan penolakanku, Granatech justru menawarkan kemitraan eksklusif. Mereka ingin mengakuisisi 30% saham kami dengan nilai fantastis. Cukup untuk ekspansi besar-besaran tanpa kehilangan kendali. Di hari penandatanganan kontrak, Pak Handoko berbisik padaku, kau membuat pilihan bodoh tapi mulia. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Aku tersenyum. Tidak, Pak. Aku hanya memilih kebahagiaan. Langit di atas Malang pagi itu berwarna jingga kemerahan, seolah memantulkan api ambisi yang berkobar dalam dadaku. Mobil hitam mewah dengan plat diplomatik Singapura sudah menunggu di depan lobi kantor sejak pukul 6 pagi. Aku berdiri di depan cermin lift, merapikan dasi sutra hitam yang baru kubeli kemarin. Sebuah simbol transformasi dari CEO startup kecil menjadi pemain besar di kancah internasional. Seminggu setelah penandatanganan kerjasama dengan Granatech, email resmi dari Kementerian Perdagangan Singapura tiba di inboxku. Mereka mengundangku sebagai satu-satunya perwakilan Indonesia di Asia Digital Innovator Summit, sebuah pertemuan tertutup para pelaku industri teknologi terbesar di Asia. Kau harus pergi, kata Pak Joni sambil menepuk bahuku.
Ini kesempatan untuk membawa Malang Digital ke level berikutnya. Tapi ada satu detail yang membuatku tak bisa tidur. Acara itu akan dihadiri oleh Anton Wijaya, mantan suami Ibu Laura, yang sekarang menjadi Direktur Utama Singtech Ventures, salah satu investor utama Granatech. Di ruang rapat tertutup lantai 4, hanya berempat, aku, Pak Joni, Tari, dan Laura. Kita harus memanfaatkan ini, bisikku sambil menyerahkan dokumen rahasia kepada mereka. Ini analisis lengkap kelemahan bisnis Anton selama 5 tahun terakhir. Laura terlihat pucat. Dinda, apa yang kau rencanakan? Aku tersenyum dingin. Dulu dia menghancurkan hidupmu. Sekarang giliranku membalasnya. Hotel Marina Bay Sands bersinar seperti istana futuristik. Di lobi yang megah, para CEO saling bersalaman dengan senyum diplomatis. Aku mengenakan setelan jas custom dari bahan terbaik, sepatu kulit Italia yang harganya setara gaji setahun karyawan biasa. Ah, Dinda Suryani. Anton menyambutku dengan gemulai, tangannya yang berjam Rolex menggapai untuk berjabat. Perempuan muda yang membuat mantan istriku bangkit dari keterpurukan. Napasku sesaat mencium aroma parfum mahal dan kemunafikan. Bapak Anton. Senang akhirnya kita bertemu. Matanya yang licik menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Kau lebih cantik dari yang digambarkan Laura. Acara makan malam berlangsung di ballroom mewah. Anton dengan sombong memamerkan proyek terbarunya, platform investasi digital yang katanya revolusioner. Kami sudah mengantongi izin dari OJK Singapura. Pengakuannya di depan semua tamu. Aku tersenyum kecil sambil mengirim pesan cepat ke Tari di Malang. Cek dokumen A17. Sekarang. Tak sampai 5 menit, teleponku bergetar. Balasannya singkat. Izin palsu. Bukti ditemukan. Saat sesi tanya jawab, aku mengangkat tangan. Bapak Anton, sebagai mitra potensial, kami sangat tertarik dengan proyek ini. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ruangan langsung hening. Aku melanjutkan, setelah verifikasi independen kami, izin OJK yang Bapak sebutkan ternyata belum keluar. Bahkan ada surat penolakan tertanggal 2 minggu lalu. Wajah Anton berubah merah padam. Itu kesalahpahaman. Dari saku dalam jas, aku mengeluarkan dokumen asli. Ini salinannya. Apakah Bapak sengaja menyesatkan investor? Keributan seketika terjadi. Para tamu penting mulai berbisik. Beberapa investor langsung meninggalkan ruangan. Acara berakhir dengan kekacauan. Anton berusaha menghampiriku dengan wajah bengis. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Desisnya. Aku menyesap anggur terakhir di gelasku. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan 5 tahun lalu, menghentikan penipu seperti Anda. Dia mengangkat tangan seperti ingin memukul, tapi dicegat oleh petugas keamanan hotel. Tuan Wijaya, ada panggilan darurat dari kantor pusat. Polisi ekonomi sedang menyita dokumen-dokumen perusahaan. Aku berpaling, meninggalkannya dalam kehancuran total. Di Bandara Changi keesokan harinya, teleponku berdering. Kau gila, teriak Laura. Polisi Singapura menangkap Anton. Semua media membahas ini. Aku menatap pesawat yang bersiap lepas landas. Dia pantas menerimanya. Tapi, kenapa? Suaranya bergetar. Setelah semua yang sudah kita lalui, kenapa kau masih terobsesi dengan balas dendam? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Penerbangan kembali ke Indonesia memberiku waktu untuk merenung. Laura benar. Apa yang kulakukan bukan lagi tentang keadilan, tapi tentang dendam yang menggerogoti. Di tas kecilku, ada surat lain yang belum kubuka. Tawaran menjadi komisaris utama Granatech dengan gaji miliaran. Tapi tiba-tiba semua terasa hampa. Ketika pesawat mendarat di Bandara Juanda, seseorang tak terduga menungguku. Rani, adikku,
dengan mata berkaca-kaca. "Kakak." Aku memeluknya erat. "Ada apa? Kenapa kau di sini?" Dia menyodorkan ponselnya. Di layar terbuka artikel berita. Malang Digital Agency dituduh industrial espionage oleh konglomerat Singapura. Dunia seakan runtuh. Pak Joni menelepon. "Kantor kita digerebek polisi sore tadi. Semua server disita." Aku terduduk di bangku bandara, menyadari satu hal. Balas dendam terbaik bukan dengan menghancurkan musuh, tapi dengan membiarkan karma bekerja sambil kita terus melangkah maju. Dan sekarang, karena kesombonganku, seluruh tim yang kucintai harus menanggung konsekuensinya. Bandara Juanda sore itu terasa seperti ruang sidang yang menegangkan. Aku duduk kaku di bangku tunggu, jari-jariku menggenggam erat laporan berita di ponsel yang mengabarkan penyitaan kantor kami oleh polisi. Kata-kata dalam artikel itu seperti pisau yang mengiris-iris jantungku. Malang Digital Agency diduga terlibat industrial espionage setelah CEO-nya, Dinda Suryani, terbukti membocorkan dokumen rahasia perusahaan kompetitor di Singapura. Rani memegang bahuku dengan erat, mencoba menenangkan gemetar yang tak bisa kukendalikan. "Kakak, kita harus segera ke kantor polisi. Pak Joni dan yang lain sudah ditahan untuk pemeriksaan." Mobil sewaan melaju kencang menuju Malang, melewati pemandangan sawah dan gunung yang dulu selalu memberiku ketenangan. Kini semuanya terasa asing dan menyakitkan. Pikiranku dipenuhi bayangan wajah Tari yang pasti ketakutan, Bayu yang bingung, dan Pak Joni, orang yang telah mempercayaiku, yang kini menanggung konsekuensi dari kesombonganku. "Kau harus menelepon Laura," bisik Rani. "Dia mungkin bisa membantu." Aku menggeleng pelan. Bagaimana mungkin aku meminta bantuan pada orang yang hidupnya sudah kuhancurkan sekali, dan kini hampir kuhancurkan lagi dengan balas dendam butaku terhadap Anton? Kantor Malang Digital yang biasanya ramai dengan tawa dan obrolan tim, kini sunyi seperti kuburan. Pintu kaca depannya dipasangi segel polisi. Beberapa staf junior masih berkumpul di luar dengan wajah-wajah pucat. Melihat kedatanganku, mereka mengerumuniku dengan pertanyaan yang tak bisa kujawab. "Bu Dinda, apa yang sebenarnya terjadi? Kapan Pak Joni bisa keluar? Apa perusahaan kita bangkrut?" Dadaku sesak. Saya akan menyelesaikan ini." Kantor polisi Malang bau seperti keringat dan ketakutan. Di ruang interogasi, Pak Joni terlihat 10 tahun lebih tua, matanya merah lelah. "Dinda," suaranya parah. "Apa yang kau lakukan di Singapura?" Air mataku akhirnya tumpah. Saya hanya ingin membalas dendam pada Anton. Saya tidak menyangka akan seperti ini." Dia menghela napas panjang. "Aku selalu mengajarimu bahwa bisnis digital itu seperti pedang bermata dua. Kau bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan, termasuk dirimu sendiri." Malam itu, di kamar hotel murah tempat Rani dan aku menginap, aku menulis 2 surat penting. 1 surat pengunduran diri sebagai CEO Malang Digital, dengan permintaan maaf pada seluruh staf dan klien. 2 pengakuan resmi kepada polisi bahwa semua tindakan dilakukan atas inisiatif pribadi, tanpa sepengetahuan tim. Rani membacanya dengan mata berkaca-kaca. "Kau yakin ini jalan terbaik?" "Tidak," jawabku jujur. "Tapi ini jalan yang benar." Pagi buta, aku berdiri di depan rumah sederhana Laura di kawasan Malang yang sepi. Ketika pintu terbuka, wajahnya yang masih bengkak dari tangisan menunjukkan bahwa dia sudah tahu segalanya. "Aku datang untuk..." "Masuklah," potongnya, membukakan pintu lebar-lebar. Di meja makan sederhana, dengan foto Sofia tersenyum dari figura di dinding, aku menceritakan segalanya, dari niat balas dendam, kesombongan, hingga penyesalan yang kini menghancurkan hidupku dan orang-orang tak bersalah. Laura mendengarkan tanpa interupsi, sampai akhirnya aku benar-benar hancur, menangis seperti anak kecil di hadapannya.
Dia tidak langsung memaafkanku, tidak juga menyalahkanku. Yang dilakukannya justru lebih menyentuh. Dia mengangkat telepon dan menelepon seseorang. Pak Handoko, saya Laura. Tentang kasus Malang Digital, saya punya proposal. 2 jam kemudian, keajaiban terjadi. Pak Handoko setuju menarik laporan polisi dengan syarat. 1. Aku mundur dari posisi CEO. 2. Malang Digital menjadi anak perusahaan Granatech sepenuhnya. 3. Tim inti tetap dipertahankan. Dan untukmu, Laura menatapku dalam-dalam. Pak Handoko menawarkan posisi baru, Kepala Divisi CSR, fokus pada pendidikan digital untuk anak-anak kurang mampu. Aku terisak. Kenapa, setelah semua yang kulakukan? Laura memegang tanganku erat. Karena 5 tahun lalu, seseorang memberi aku kesempatan kedua. Sekarang giliranku membayarnya. 6 bulan kemudian, di sebuah ruang kelas sederhana di pelosok Malang, aku berdiri di depan puluhan anak-anak desa yang antusias belajar komputer dasar. Sofia, yang sekarang sehat dan ceria, dengan bangga memperkenalkan aku sebagai Kak Dinda, guru komputer terbaik. Di dinding kelas, tergantung foto tim Malang Digital yang baru, dengan Tari sebagai CEO muda, Bayu sebagai CTO, dan Pak Joni sebagai komisaris. Telepon di saku bergetar. Pesan dari Rani, "Ibu mau kau pulang minggu ini. Katanya sudah maafkan kau." Matahari pagi menyinari wajahku melalui jendela kelas. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa damai.